Assalamualaikum. Jadi di video ini kita akan membahas bab tentang pengolahan dengan submateri perencanaan usaha modifikasi makanan khas daerah. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, mengetahui keanekaragaman makanan khas daerah. Yang kedua, untuk mengetahui modifikasi makanan khas daerah. Tapi sebelum masuk ke materi, yang pertama kalian siapkan buku dan alat tulis. Silahkan diambil terlebih dahulu. 2000 years later. Yang kedua, simak materi yang ada di dalam video dari awal sampai akhir, karena nanti di tengah-tengah video akan terdapat beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Jadi ketika Bapak memberikan materi, di situ akan disisipkan beberapa pertanyaan yang harus segera kalian jawab. Jawaban dapat ditulis di buku catatan atau buku prakarya yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah semua jawaban dapat kalian jawab, silahkan foto jawaban tersebut lalu kirimkan ke grup aplikasi Classroom sesuai kelasnya masing-masing. Ingat, jawaban tidak boleh sama dengan teman, karena setiap jawaban akan Bapak periksa satu per satu. Makanan tidak luput dari kehidupan manusia, karena makanan tergolong ke dalam kebutuhan primer. Artinya, setiap manusia pasti membutuhkan makanan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Makanan khas daerah adalah makanan atau minuman yang diproduksi oleh suatu daerah yang merupakan identitas dari daerah tersebut dan juga sebagai pembeda dengan daerah lainnya. Produk makanan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama makanan basah dan yang kedua makanan kering. Contoh dari makanan basah ada bika dari Ambon, yang kedua ada peyem dari daerah Bandung. Selanjutnya, contoh dari makanan kering ada kue biji ketapang dan ada kue kembang goyang. Makanan tersebut berasal dari daerah Betawi. Produk makanan tersebut dapat dikelompokkan juga menjadi dua kelompok. Yang pertama, produk makanan jadi, dan yang kedua, produk makanan setengah jadi. Contoh dari produk makanan jadi diantaranya ada rendang dari daerah Padang, dan yang kedua ada empek dari Palembang. Yang artinya ketika kita membeli makanan tersebut, kita sudah langsung dapat mengkonsumsi makanan tersebut. Selanjutnya ada juga makanan setengah jadi. Contohnya ikan asin, dan yang kedua ada terasi dari daerah Cirebon. Yang artinya ketika kita membeli makanan tersebut, kita tidak dapat langsung mengkonsumsi makanan tersebut. Harus kita olah atau masak terlebih dahulu. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 10 jenis makanan khas daerah yang tergolong ke dalam makanan basah. Sebutkan juga nama dari daerah makanan tersebut. Modifikasi makanan khas daerah adalah proses atau cara merubah makanan dari yang kurang menarik menjadi makanan yang lebih menarik, baik itu dari segi rasa ataupun bentuk, sehingga makanan tersebut dapat menarik konsumen tanpa menghilangkan cita rasa asli dari makanan tersebut. Contoh makanan yang dimodifikasi adalah martabak Bangka, yang awalnya dulu hanya menggunakan isian berupa kacang dan coklat. Sekarang martabak tersebut dimodifikasi menjadi martabak mini dan isiannya juga menjadi lebih variatif. Yang kedua, ada surabi dari daerah Bandung. Kita tahu bahwa surabi hanya menggunakan oncom sebagai topping. Namun dengan adanya modifikasi makanan ini, di zaman sekarang surabi terdapat beraneka ragam topping. Bisa menggunakan keju, stroberi, coklat, dan lain sebagainya. Produk ini bisa kalian temui di daerah Bandung, tepatnya di Surabi NH. Selanjutnya, tujuan dari modifikasi makanan diantaranya memberikan variasi rasa, memberikan variasi bentuk,
memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan yang terakhir meningkatkan keberlangsungan hidup produk. Artinya supaya produk tersebut tidak termakan zaman agar selalu bisa eksis di masyarakat. Pertanyaan nomor 2, silahkan amati makanan khas daerah yang ada di sekitarmu, lalu sebutkan nama dari makanan tersebut, bahan yang digunakan, serta cara pengolahannya seperti apa. Jika ada modifikasi makanan, silahkan tambahkan keterangan untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Setelah pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 dijawab, silahkan foto dan kirim jawaban tersebut ke aplikasi Classroom sesuai grup kelasnya masing-masing. Mungkin untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan dulu. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya seputar pengolahan makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.